Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang aktris yang baru saja mendapatkan award, masih sangat muda dan sangat bertalenta ya kalau menurut saya, itu adalah Sandrina Michelle ya. Jadi kira-kira apa yang kita bahas tentang Sandrina Michelle, tapi sebelumnya saya ingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu di channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan langsung saja pembahasan kita hari ini tentang Sandrina Michelle. Jadi ada request yang meminta saya supaya membacakan kira-kira bagaimana perkembangan karir dari Sandrina Michelle di usianya yang masih sangat muda tapi sudah mendapatkan penghargaan sebagai aktris paling top di SCTV Award kemarin. Oke. Jadi di sini meminta saya supaya membacakan karirnya dari Sandrina. Tapi sebelumnya saya sendiri juga kurang mengikuti Sandrina Michelle ini membintangi apa ataupun juga sinetronnya apa, ini saya kurang mengikuti. Tapi di beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya sudah pernah membahas Sandrina Michelle ini yang pernah digosipkan ataupun juga pernah dikait-kaitkan dengan pria ya, seorang pria, nggak cuman seorang pria sih, ada beberapa juga, tapi ada salah satu yang saya bahas kemarin dan mungkin ya di episode yang berikutnya bisa kita bahas lagi. Tapi berhubung ini yang diminta adalah tentang karirnya, saya akan mencoba untuk membacakan ya, kira-kira bagaimana. Oke, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Kita ajak terlebih dahulu. Sembari mengajak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan ambil kartu yang pertama. Nanti akan ada 3 kartu yang akan kita ambil ya. Kartu yang pertama, ya, di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah pedang, dan ada seseorang yang sedang posisinya itu diikat ya, dengan mata tertutup. Untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat bahwa karir dari Sandrina Michelle ini masih terbilang cukup awal ya, cukup awal. Jadi untuk menuju ke arah sana itu jalannya itu masih sangat-sangat panjang. Jadi masih akan ada banyak kelok-kelokan ya, akan berkelok-kelok, akan banyak jalan yang tidak mulus juga. Tapi di sini yang saya lihat adalah karakter dari Sandrina Michelle ini kayaknya sudah siap untuk melalui itu semua. Jadi meskipun dia merasa bahwa kayaknya ke depan sana jalan-jalan seperti itu adalah sesuatu yang biasa, bahkan untuk dirinya sendiri masih belum ada bayangan kira-kira mau gimana sih, itu kayaknya dia masih belum ada kepikiran. Karena untuk saat ini fokusnya adalah untuk karirnya yang benar-benar sedang dia geluti saat ini. Misalkan saat ini dia sedang fokus untuk sinetron yang dia bintangi, ya dia akan fokus untuk sinetron yang dia bintangi terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga itu adalah salah satu proses ya, salah satu prosesnya dia juga. Apalagi usianya masih sangat muda, jadi yang saya lihat di sini dia juga memikirkan untuk selain karir itu ya, selain karir, pendidikannya juga itu adalah sesuatu yang penting. Jadi tidak melulu tentang karir di dunia entertain, tapi pendidikannya itu juga benar-benar pengen dia kejar. Jadi tidak hanya apa yang dia inginkan tentang karirnya,
terus dikejar terus, itu enggak, tapi dia benar-benar ingin bisa mendapatkan semuanya ya. Mendapatkan semuanya dalam arti karena memang usianya masih muda dan masih membutuhkan tentang pendidikan juga. Pendidikan itu jelas sesuatu yang penting, kemudian karir juga bisa mengikuti. Tapi pada dasarnya untuk saat ini memang perjalanannya tidak akan mudah. Meskipun awalnya ini dia bisa mendapatkan award, tapi itu adalah sebuah tantangan yang baru yang nantinya akan menghadang dia dan bisa membuat dia nantinya akan lebih dewasa lagi. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia. Ya, di sini muncul Knight of Cups ya. Knight of Cups ini adalah salah satu dari kartu minor ya. Jadi bukan kartu utama. Untuk kartu ini saya lihat ya, ada sesuatu yang positif ya di sini. Ada hal-hal positif yang menaungi seorang Sandrina Michelle. Di sini juga terlihat ada gambar seorang ksatria ya. Ksatria menunggangi seekor kuda sambil memegang sebuah cups ya, seperti namanya Knight of Cups. Dan untuk kartu yang kedua ini lebih menunjukkan hal positif ya, seperti yang saya bilang tadi, dimana orang-orang di sekitarnya itu sepertinya memang benar-benar memberikan dampak yang positif juga untuk Sandrina Michelle. Jadi kayak teman-teman, keluarga itu juga sudah memberikan support yang penuh untuk dia. Jadi kalau misalkan dia pengen gimana, itu sudah ada yang memberikan support, sudah ada yang mengarahkan juga. Jadi sebenarnya di sini yang membuat dia itu agak terpecah nantinya ya, karena faktor yang lainnya itu ya, faktor yang lainnya selain karir, seperti yang saya singgung tadi. Kalau di usia yang masih muda seperti itu, naluri untuk mengejar cita-cita dan juga pendidikan itu nantinya akan berbarengan ya. Kadang duluan yang mana itu juga berbeda-beda. Tapi yang saya lihat di sini Sandrina Michelle itu pengennya ya bisa dapat semua, pengennya itu bisa berjalan bersamaan. Jadi kalau misalkan nantinya dia itu agak-agak menurunkan ya, seperti menurunkan frekuensinya di dunia entertain, kemudian fokus terlebih dahulu di dunia pendidikan, dan menurut saya itu adalah sesuatu yang wajar dan juga sesuatu yang luar biasa, karena berarti dia itu memikirkan pendidikan dan juga karirnya ya. Jadi kalau usia segitu memang bagusnya itu pendidikan juga jangan sampai ketinggalan. Meskipun ya kalau kita ngomongin tentang karir, tentang di dunia acting gitu ya, Sandrina Michelle udah nggak perlu diragukan lagi meskipun usianya masih sangat muda. Dan di sini yang saya lihat ada faktor positif di mana orang-orang di sekitarnya, di lingkungannya itu benar-benar memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini lagi-lagi muncul kartu yang berlambang pedang ya. Apabila di kartu yang pertama tadi ada cukup banyak pedang, di kartu yang ketiga ini hanya ada 2 pedang, dan ada seseorang yang posisinya sedang duduk ya sambil memegang 2 pedang, posisinya disilangkan ya seperti ini. Untuk kartu yang ketiga ini saya lebih melihat kedepannya itu sebenarnya bagaimana usaha ataupun juga apa yang dilakukan Sandrina Michelle untuk karirnya itu terlihat akan banyak rintangan ya, akan banyak rintangan, tapi ya ini tapi Sandrina Michelle ini kayaknya udah benar-benar siap menghadapi itu semua. Seolah-olah orang di sekitarnya itu tadi ya yang bisa memberikan dukungan, yang bisa memberikan support, memberikan arahan juga, itu memberikan kekuatan yang lebih juga. Jadi dia itu kayak nggak bakalan sendiri, dia itu akan ada penopang-penopang yang siap membantu. Dan juga karakter dari Sandrina Michelle ini saya lihat cukup kuat ya. Jadi dia itu bisa
melewati segala cobaan yang mungkin nantinya akan menghadang dia. Jadi kalau misalkan awal-awal ini dia sudah mendapatkan award, sudah mendapatkan pengakuan dari publik, dari para fans, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan juga bisa menjadi nilai plus. Tapi yang penting jangan menjadi bumerang juga. Karena apa? Jangan sampai sudah di awal ini mendapatkan award seperti itu, sudah mendapatkan penghargaan, sudah mendapatkan pengakuan juga, jangan sampai itu malah membuat dia itu terlena gitu ya. Dan saya melihat itu semua tidak ada di dalam diri seorang Sandrina Michelle. Dia seolah-olah membuat ini itu adalah awal ya. Jadi ini itu adalah sebuah awal, dan dia sendiri bahkan merasa ini belum ada apa-apanya. Kedepannya itu kayaknya akan lebih berat lagi. Jadi ini itu bukan sesuatu yang mudah buat dia. Karena apa? Karena di awal saja dia sudah diberikan patokan yang tinggi. Kenapa kok dapat patokan tinggi? Ya karena dia udah dapat award. Berarti nantinya dia itu dituntut minimal bisa setara, ataupun juga bahkan bisa lebih baik lagi ya. Jadi award ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak dia itu diberikan patokan, dia itu juga diberikan semacam label gitu ya. Dia itu udah mendapatkan label sebagai aktris yang bagus, dan dia harus bisa mempertahankan, dan juga kalau bisa ditingkatkan ya. Seseorang yang mendapatkan seperti itu, yang cukup sulit adalah mempertahankannya ya. Jadi kalau dia bisa mempertahankan, bisa meningkatkan juga, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya melihat itu semua ada dalam diri seorang Sandrina Michelle. Meskipun usianya masih sangat muda, saya lihat dari ketiga kartu ini memang rintangan dan juga lika-liku di karirnya itu akan cukup banyak. Tapi dengan bantuan dari orang-orang di sekitarnya, kemudian dari para fans yang siap mendukung ya. Karena kalau kita lihat persaingan kemarin ya, nominasi-nominasi yang lainnya itu nama-namanya juga nama besar semua ya. Jadi seorang Sandrina Michelle bisa menang itu berarti juga selain dari karakternya dan juga kualitasnya, dukungan dari para fans itu juga sangat luar biasa. Jadi pastinya kekuatan itu akan dibutuhkan Sandrina untuk bisa lebih baik lagi ya. Jadi para fans dan juga para penonton mungkin sinetron yang dia bintangi itu juga akan sangat berdampak besar untuk dia ya. Jadi doakan saja yang terbaik untuk Sandrina, dan saya ucapkan juga selamat ya untuk Sandrina Michelle yang sudah mendapatkan award ya sebagai aktris paling ngetop. Semoga tidak berpuas diri, kemudian juga bisa menjadi aktris yang lebih baik lagi ya. Dan perjalanannya masih sangat panjang, jadi perkembangan untuk bisa lebih baik lagi itu masih cukup panjang juga ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman dan juga para netizen yang sudah mengirimkan request kepada saya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Skoro mau undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.